Catat, dua bantuan yang wajib disalurkan bulan Januari ini, tentunya kepada KPM-KPM yang sudah dinyatakan layak sebagai penerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bansos dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Sejak era Pak Prabowo Gibran selaku presiden dan wakil presiden kita, merekalah yang menjadi tolak ukur bagaimana penyaluran bansos di seluruh Indonesia, tepatnya di tahun 2025 ini. Berbagai program telah dibentuk dan dibukukan dalam buku anggaran program Perlinsos 2025. Pembukuan ini tentunya melibatkan kementerian, terkhusus Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta lembaga-lembaga terkait yang membantu kelancaran penyaluran bantuan-bantuan tersebut. Karena mengingat banyak sekali program-program berupa bantuan yang diprogramkan Presiden kita, Pak Prabowo, akan dilaksanakan pada awal tahun ini, yaitu bulan Januari. Seperti subsidi BBM, subsidi gas LPG 3 kg, subsidi bunga kurs sesuai Bank Himbara terkait, hingga BLT dana desa akan disalurkan di bulan ini juga. Namun di samping program-program di atas, ada dua program pokok pemerintah yang wajib disalurkan di bulan ini. Kenapa? Karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui anggaran Perlinsos tadi. Dua program ini merupakan bantuan sosial reguler ditujukan untuk berbagai kelompok masyarakat yang kurang mampu, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Bantuannya adalah bantuan sosial tahap 1, program Keluarga Harapan atau PKH, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT, yang merupakan bantuan sosial reguler. Jadi bantuan PKH dan BPNT ini akan disalurkan pada awal tahun 2025 ini, tentunya di bulan ini juga. Bantuan reguler Kementerian Sosial akan disasarkan 10 juta keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan dengan metode percepat penyaluran pada awal tahun 2025 ini. Dan 18,8 juta keluarga penerima manfaat kepada penerima BPNT dengan penyaluran setiap bulan pada tahun 2025. Data yang digunakan dalam penyaluran ini tidak lagi berasal dari data DTKS milik Kemensos, melainkan dari data Tunggal Sosial Ekonomi atau DTSE yang disusun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data ini diklaim lebih akurat dan penyaluran bansos ini dapat lebih merata dan tepat sasaran. Untuk tahap 1, penyaluran direncanakan pada Januari hingga Februari 2025. Namun proses pencairan biasanya dimulai akhir Januari hingga pertengahan Februari, tergantung kesiapan data dan kebijakan pemerintahnya. Perubahan sumber data ini mengakibatkan kemungkinan adanya perbedaan daftar penerima dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak semua penerima tahun lalu menerima bantuan di tahap 1 tahun ini. Hal ini perlu teman-teman ketahui juga ya, PKH dan BPNT adalah bantuan bersyarat di mana para KPM wajib memenuhi sejumlah kewajibannya. Karena data Tunggal Sosial Ekonomi kini disusun dengan standar lebih jelas melalui 4 tahap, yaitu penunggalan individu, penunggalan keluarga, verifikasi dengan data lain, seperti PLN dan BPJS Kesehatan, serta perankingan data. Jadi para KPM dihimbau untuk memeriksa kelayakan mereka sebagai penerima bantuan pada awal tahun ini. Proses ini akan menentukan apakah mereka masih memenuhi syarat untuk menerima bansos PKH dan BPNT. Ini adalah gambaran perencanaan calon peserta PKH yang dirancang oleh pemerintah dari daftar calon peserta, validasi pemuktariran data, graduasi data Tunggal Sosial Ekonomi, hingga saldo masuk ke penerima. Selanjutnya, dana yang disalurkan belum ada mekanisme perubahan penyaluran. Sementara penyaluran masih melalui PT Pos Indonesia dan melalui kartu KKS yang sudah dimiliki KPM. Penyaluran melalui PT Pos yang pertama untuk pencairannya yang diberi surat pemberitahuan atau undangan. Yang kedua, datang ke kantor pos sesuai jadwal yang ditentukan dengan membawa undangan dan EKTP asli. Selanjutnya penyaluran melalui kartu KKS
yaitu bisa dihimpun dari bank-bank himbara di Indonesia seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Di samping dua bantuan pokok ini tadi, masih banyak lagi program yang bakal kalian terima secara langsung di bulan ini. Seperti diskon listrik 50%, makan bergizi gratis, bantuan beras 10 kg, BLT pengganti subsidi BBM, BLT dana desa, iuran JKN, program Indonesia Pintar, dan lain-lain yang bakal KPM terima. Tentunya memenuhi kriteria dan syarat bantuan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.